Halo semuanya, selamat datang di Pikirin Academy. Berjumpa lagi dengan saya Ongki. Pada video kali ini kita akan membahas materi pengetahuan kuantitatif. Materi pengetahuan kuantitatif ini merupakan salah satu subtes di UTBK dan subtes yang paling ditakuti banyak orang. Karena katanya sih soal-soalnya susah semua. Yang benar. Nah, tentu tidak ya teman-teman. Dalam subtes PK juga ada materi yang cukup mudah loh, yaitu yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, materi itu adalah operasi matematika. Uniknya teman-teman, meskipun operasi matematika ini mudah dan sudah teman-teman pelajari bahkan sejak SD, tapi seringkali operasi matematika ini muncul mulai dari UTBK tahun 2019 hingga UTBK tahun 2026 di tahun ini. Nah, pembelajaran operasi matematika ini juga bertujuan untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung segala bentuk perhitungan matematika, baik nanti di PK, PM, maupun PU. Nah, maka dari itu langsung saja kita bahas. Nah, untuk operasi matematika, kita harus mengetahui urutan operasinya dulu, aturannya seperti apa. Yang pertama, jika ada suatu operasi matematika, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada dalam tanda kurung, ya. Yang berada dalam tanda kurung. Nah, teman-teman, kalau semisalnya ya, dalam tanda kurung itu masih ada kurung lagi, dan masih ada kurung lagi, maka kerjakan kurung yang paling dalam. Misal, ya, seperti ini. Kita bisa lihat contoh soal 10. Ini kan ada dalam kurung ini ya. Dalam kurung terus ada kurung lagi. Nah, ini dia ya. Nah, maka teman-teman, yang harus teman-teman kerjakan dulu adalah kerjakan yang paling dalam. Nah, kerjakan ini dulu teman-teman. Ya. Habis itu, kita bisa kerjakan yang paling dalam lagi kedua. Kemudian keluar lagi. Nah, yang paling luar. Jadi, jika ditemukan tanda dalam kurung, saya catat di sini. Jika ditemukan tanda dalam kurung, maka dikerjakannya dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi kerjakan dulu kurung yang paling dalam hingga kurung yang paling di luar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pangkat. Nah, pangkat ini teman-teman untuk mempermudahkan perhitungan, teman-teman harus hafal ini. Pangkat mulai dari pangkat 1, pangkat 2 dan pangkat 3. Ini yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya teman-teman adalah kali dan bagi. Untuk nomor 3 ini, kali dan bagi sifatnya setara ya. Begitu pula nomor 4, setelah kali dan bagi ada tambah dan kurang. Yang mana tambah dan kurang ini juga sifatnya adalah setara. Jadi bisa saya tuliskan di sini teman-teman. Kalau semisalnya ada kali atau bagi, maka dikerjakannya dari kiri ke kanan, dan kalau semisalnya ada tambah atau kurang ya, maka dikerjakannya juga dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Ke kanan. Ya, jadi jangan sampai bingung jika ada pembagian ataupun perkalian dalam satu kalimat atau satu pertanyaan matematika ya. Dikerjakannya dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan aturan urutan operasinya?
langsung saja kita coba nih latihan soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini ada banyak kita temukan adalah tanda kurung. Karena tanda kurung harus dikerjakan pertama, maka kita kerjakan dulu ya operasi yang ada dalam tanda kurung ini ya. Kita kerjakan dulu operasinya ya. Nah, 12 ditambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya, 2 pangkat 2. Maka 12 ditambah 4 sama dengan berapa? 16. Nah, 16 kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Kerjakan pangkatnya dulu. 10. Nah, selanjutnya sorry ini dibagi ya. Nah, selanjutnya 10 dikurang 2 itu sama dengan 8. Mudah sekali. Kita kerjakan, nah ingat teman-teman, karena kali dan bagi adalah setara, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Maka 16 dikali dengan 10 sama dengan 160 dibagi dengan 8 sama dengan berapa teman-teman? 20. Ini adalah jawabannya. Gimana? Gampang banget kan? Siapa nih yang masih salah di contoh soal ini? Nah, selanjutnya ada latihan soal konsep dasarnya. Teman-teman bisa screenshot terus kerjain dulu dari nomor 1 sampai 10. Nah, nanti cocokin deh kira-kira jawabannya bener nggak sih teman-teman? Nah, usahakan teman-teman untuk mengerjakannya ini di timer ya. Untuk satu soal paling tidak 1 menit ya. Kalau bisa di bawah 1 menit itu bagus. Nah, kita coba kerjakan dulu dari soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini, kita kerjakan lagi ya, lagi-lagi kita ketemu tanda kurung, kita kerjakan dulu yang ada dalam tanda kurung ini. Yaitu, 72 dibagi 9 sama dengan 8, kemudian dikali dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, ditambah dengan 1 sama dengan 10. Kali 10 dibagi, nah ini kita selesaikan dulu. 2 pangkat 2 tadi berapa teman-teman? Yap, 4. Dibagi 4, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan teman-teman. Maka 8 dikali 10 sama dengan 80. 80 dibagi 4 sama dengan berapa teman-teman? Yap, 20. Gimana? Gampang kan teman-teman? Nah, kita coba soal yang kedua nih. Ini masih gampang. Soal yang kedua, ingat teman-teman, jangan kerjain 100 dikurangi itu, tapi kerjain dulu yang di dalam kurung ya. Kerjakan dulu yang dalam kurung, maka kita tulis dulu 100. Berapa yang dalam kurung teman-teman? 6 kali 2 pangkat 3 tadi berapa? 2 pangkat 3 ya. Tadi sama dengan 8, maka 6 kali 8 sama dengan 48 ditambah 10. Nah, karena pengurangan dan tambah ini sifatnya adalah setara, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Maka 100 dikurangi 48 sama dengan 52 ditambah dengan 10, maka jawabannya berapa teman-teman? Yap, betul, jawabannya adalah 62. Gimana? Gampang ya? Nah, kita coba soal yang lebih susah lagi teman-teman. Ini cukup susah ya, karena ada dalam kurungnya. Dalam kurung ada dalam kurung lagi. Nah, kita coba selesaikan. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung paling dalam dulu. Nah, ini ya teman-teman dalam. Kita kerjakan 19 dikurangi 14. Berapa teman-teman? Yap, 5. Kita tulis ya. Kita bisa tulis seperti ini. 5. Ingat kuadratnya di luar garis, maka nanti tambahkan setelah dikurangi. Kemudian dikali 4. Ya, dibagi berapa teman-teman?
2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10, maka dibagi 10. Kita kerjakan dulu. Ingat, kerjakan dulu pangkatnya ya. Pangkat habis itu perkalian. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 kali 4 sama dengan 100 ya. 100 dibagi dengan 10, maka sama dengan berapa teman-teman? Coret dengan 10. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, gampang dong. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, ini cukup buat kita mikir juga. Nah, ingat teman-teman, kerjakan dulu yang kurungnya paling dalam. Kurungnya paling dalam yang mana? Ya, yang ini ya. Nah, kerjakan dulu yang ini. Oke. Saya bisa tuliskan seperti ini. 6 kali 2 pangkat 3. Wah, ternyata sama ya teman-teman polanya ya. Ternyata sama dengan ini, maka jawabannya tadi berapa teman-teman? 48. Nah, sama ya ternyata. Nah, tapi ternyata selanjutnya berbeda ya. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. 16 ditambah dengan 10. Nah, maka sama dengan 100 tambah 48, 100 dikurangi 48, itu sama dengan 52. Ditambah dengan 16 ditambah 10 sama dengan 26, maka hasilnya sama dengan 78. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali bukan? Nah, untuk nomor 5 hingga nomor 10, teman-teman bisa kerjakan dulu. Ingat tadi ya, pakai waktu. Kalau bisa kurang dari 1 menit. Habis itu tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Kira-kira benar apa tidak ya. Nah, setelah kita latihan konsep soal dasar, nanti kita akan kenal nih dengan soal model SNBT. Teman-teman, sebenarnya untuk kita bisa mengerjakan soal matematika dengan cepat, teman-teman itu harus hafal yang namanya perkalian, kemudian juga pangkat ya, paling tidak pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, langsung saja kita juga akan bahas tentang soal model SNBT. Nah, teman-teman, seperti yang aku tadi bilang, dari 2019 hingga 2026 ini, operasi matematika sering muncul, teman-teman. Tapi, nggak gampang sebenarnya, butuh penalaran kritis. Kenapa? Karena operasi matematika, model soalnya dalam SNBT, itu bisa menggunakan simbol. Bisa juga bentuknya seperti diagram algoritma, teman-teman. Atau bisa juga bentuknya seperti kotak-kotak gitu ya. Kita harus temuin. Atau bentuknya di tahun 2026 ini menurutku kayak TTS ya. Teka-teki silang, ada mendatar, kemudian ada vertikal, seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bakalan bahas. Kali ini kita bahas dulu yang nomor 1. Apabila X, Y, Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan ya, X, waduh kok ada simbol love, ini apa kak? Ya, ingat jangan kekecoh dulu, jangan bingung dulu ya. Kita analisis dulu pakai logika ya. X love Y love Z adalah sama dengan X kuadrat min Y dibagi Z, teman-teman. Maka nilai 3 love min 6 love 2 sama adalah, nah teman-teman kalau teman-teman ngeh nih, dari model X love Y love Z sama dengan ini ya, yang bawah ini ya, 3 love min 6 love 2. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa X ya, X ini sama dengan 3 teman-teman ya. Kita bisa simpulkan dulu. X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan min 6, kemudian Z sama dengan 2. Nah, soalnya adalah ditanya nilai ya. Nilai dari X kuadrat min Y bagi Z. Nah, kalau
kayak gini teman-teman udah kebayang nggak? Ya, kebayang ya. Jadi X-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi Y, Y-nya sama dengan min 6, ya, dibagi Z. Z-nya sama dengan 2. Nah, kita bisa kerjakan dulu teman-teman. Ingat, kerjain yang pangkat dulu ya. Pangkatnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Kemudian ingat jangan langsung dikurang dulu ya, tapi dibagi. Ingat, habis pangkat adalah perkalian atau enggak pembagian ya, maka dibagi. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3 ya, min 3. Nah ini ya, ingat kalau min ketemu min hasilnya plus 3 sama dengan 12. Nah, jawabannya adalah 12. Gimana? Gampang nggak sih teman-teman? Ya, gampang banget. Ini bisa dikerjain kurang dari 1 menit. Lagi teman-teman, ini pada tahun 2023 juga muncul teman-teman soal yang sama ya. Menggunakan simbol teman-teman. Nah, simbolnya seperti ini. Diketahui 10, ya kan, pagar 12 segitiga. 6 pagar 1 sama dengan 30. Waduh, ini apa Kak? Baca dulu soalnya. Jika tanda pagar dan segitiga merupakan salah satu dari tambah, kurang, kali, atau bagi, maka nilai dari 8, segitiga 2, pagar 4 adalah. Nah, teman-teman, ini butuh penalaran. Dan untuk mengerjakan soal seperti ini juga butuh latihan dan konsentrasi ya. Ketelitian. Nah, teman-teman, kita bisa coba sih sebenarnya. Pakai coba-coba juga bisa. Tapi karena waktunya nggak cukup ya teman-teman untuk TBK, coba satu-satu, teman-teman pakai analisis aja. Misal, kalau pagar ini kita ganti dengan tambah, terus segitiga kita ganti dengan kurang, kira-kira hasilnya 30 nggak teman-teman? Ya, misal 10 ditambah 2, 12. Dikurang 6 ditambah 1, 7, 30. Coba kita kalau misalnya plusnya kita, pagarnya kita plus, kemudian segitiganya kita kali, ya, adalah simbol kali. Maka 10 ditambah 12, 10 tambah 2 sama dengan 12 dikali 6 tambah 1 sama dengan 7. Ya, lebih dari 30 ya teman-teman ya. Coba lagi, kalau semisalnya pagarnya kali atau segitiganya bagi ya. Coba, kalau pagarnya kali kan gini teman-teman. Ya, maka gini kan. 10 dikali 2 ya, dibagi dengan 6 dikali 1. 6 dikali 1. Nah, coba kalau gini teman-teman ya. Bisa nggak 30? Kita coba ya. Adalah 20 dibagi 6 kali 1, 6 ya. Nah, 20 bagi 6 hasilnya berapa ya? Pasti hasilnya angkanya koma sekian ya, bukan bulat 30. Terus coba kita kalau balik teman-teman. Kalau misalnya kita balik, ya, berarti nanti pagarnya adalah bagi, segitiganya adalah kali. Coba ya. 10 dibagi 2 dikali 6. 6 dibagi 1. Kira-kira berapa teman-teman ya jawabannya? Nah, ketemu ya. 10 bagi 2 adalah 5. Ya. 5 6 bagi 1 sama dengan 6. Maka hasilnya tetap 30. Wah, berarti bisa disimpulkan bahwa simbol pagar dan simbol segitiganya itu memiliki nilai yang beda, teman-teman. Kalau simbol pagar ini nanti adalah bagi dan segitiga adalah kali. Maka kita kerjakan
yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan kita kerjakan. Ya, nilai dari 8 segitiga 2 pagar 4. Maka tadi segitiga adalah kali ya. Sama dengan 8 dikali 2 dibagi 4. Maka sama dengan 8 bagi 2 adalah 16. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, maka nilai daripada ini adalah 4. Begitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke soal-soal berikutnya.